Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam satu yaitu tayangan ibadah secara online yang kita laksanakan kembali pada hari ini. Nah Bapak Ibu, sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari Bapak Ibu persiapkan hati, pikiran Bapak Ibu untuk fokus di dalam ibadah kita pada hari ini, sehingga ibadah kita betul-betul menjadi ibadah yang mendatangkan berkat bagi kita, yang memberikan kekuatan, memberikan semangat yang baru bagi kita untuk kita tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Amin Bapak Ibu. Namun sebelumnya saya mohon maaf pada Bapak Ibu saudara sekalian yang minggu kemarin pada tanggal 6 Desember tidak dapat melaksanakan perjamuan kudus karena saya lupa, jujur saya katakan saya lupa bahwa masih ada ibadah online itu, kita masih melaksanakan perjamuan kudus. Tapi minggu ini kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, sehingga Bapak Ibu saudara sekalian yang tidak mengikuti perjamuan kudus pada minggu yang lalu, minggu ini Bapak Ibu akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus bersama-sama dengan saya kembali. Oleh karena itu Bapak Ibu persiapkan rotinya, persiapkan anggurnya untuk Bapak Ibu mengambil bagian dalam perjamuan kudus setelah kita belajar firman Tuhan pada hari ini. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan memulaikan ibadah kita secara online, meskipun sudah ada secara offline, tapi secara online ini untuk menolong Bapak Ibu yang tidak dapat mengikuti ibadah secara offline di gedung gereja. Dan secara khusus juga buat bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang usia di atas 60 tahun dan anak-anak yang di bawah 13 tahun. Mari persiapkan hati dan kita akan terlebih dahulu berdoa buat ibadah kita yang akan kita laksanakan secara online pada hari ini. Mari Bapak Ibu tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Saya akan pimpin. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang menjadi jawaban bagi kami, juru selamat kami yang hidup. Pada hari ini kami akan kembali melaksanakan ibadah kami secara online. Berkati ibadah kami meskipun masih secara online yang kami laksanakan dan kami ikuti. Namun itu tidak mengurangi kerinduan kami akan kehadiran Tuhan, bahkan tidak mengurangi kerinduan kami untuk kami datang menyembah Tuhan. Oleh karena itu berkati setiap umat Tuhan, bahkan siapapun yang menyaksikan tayangan ini, Tuhan berkati dan Tuhan urapi, sehingga betul-betul boleh dapat menikmati hadirat Tuhan dan menikmati ibadah secara online pada hari ini. Berkati hamba, berkati semua yang terlibat di dalam pelayanan secara online pada hari ini juga. Tuhan memberkati semuanya, dan kemuliaan hormat kami serahkan, kembalikan hanya untuk Kristus Yesus Tuhan. Dan segala intimidasi iblis, bahkan hal apapun yang ingin mengganggu konsentrasi kami belajar firman Tuhan, dan mengganggu konsentrasi kami untuk memuji menyembah Tuhan, bahkan dalam ibadah pada hari ini, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Tapi Tuhan tentu bungkus dengan kuasa darah Yesus, malaikat Tuhan mengarim bentengi, sehingga ibadah kami boleh berjalan sampai akhirnya dengan tidak kurang suatu apapun, dan biarlah nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami siap untuk melaksanakan ibadah kami secara online pada hari ini. Mari yang siap katakan amin. Tuhan, terima kasih. Kami ada pada pagi hari ini semua karena kasih Tuhan. Kami ada pada pagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih buat kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat anugerah yang Tuhan berikan bagi kami sampai pada hari ini. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita datang dengan kerendahan hati kami kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita katakan, penolong yang selalu setia dalam kehidupan kita. Penolong yang selalu setia. Terima kasih Tuhan. Memenuhi keperluan, tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tak pernah ada, penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia. Memenuhi
selalu setia. Penolong yang selalu setia, Terima kasih Tuhan. memenuhi keperluanmu. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat tutangmu. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan segala perkara dapat tutangmu. Terima kasih Yesus. Di dalam Dia Terima kasih dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Terima kasih dalam kehidupan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. tetap percaya, Tuhan segala perkara dapat tutangmu. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, dapat tutangmu. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan tetap percaya. Tetap percaya, Tuhan Lagi kadang tetap percaya. tetap percaya. Tuhan setia. Haleluya, haleluya. Kami dapat percaya untuk segala hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Ajarlah namamu Bapa, dimuliakan namamu tempat yang maha tinggi. Haleluya, biasa kami haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, ajarlah namamu Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sangat percaya Tuhan. Kami ada sampai pada pagi hari ini semua karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Ini semua bukan kuatan gagah kami Tuhan. Semua karena kasih Tuhan yang sungguh luar biasa, yang tetap memelihara kami sampai pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajarkan kami senantiasa selalu mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah berikan. Haleluya, 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 haleluya. Sembah Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Keluarkan suara Bapak Ibu, agungkan Tuhan kita, muliakan Tuhan kita. Tuhan rindu sejauh mana percaya untuk menyembah Dia pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan segala perkara dapat ditanggung. Haleluya.
dalam kehidupan Yesus. Tetap percaya. Sekali lagi dari sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara kita katakan segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tetap percaya, Tuhan setia. tetap percaya. Tetap percaya, Tuhan setia. Jangan memuliakan Tuhan kita. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan nama Tuhan kami Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Saya akan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian sudah diberkati melalui pujian dan penyembahan pada hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, langsung saja kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini akan diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai ayat yang ke-31. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan dan terus belajar firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa buat firman Tuhan pada hari ini. Mari tundukkan kepala kembali dan kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami pada hari ini, seperti di surga. Karena kami percaya di surga tidak ada duka cita, melainkan sukacita, damai sejahtera. Dan dialah sukacita surga, damai sejahtera surga turun memenuhi hati dan pikiran kami. Sehingga pada hari ini ketika kami belajar firman Tuhan yang ditaburkan di tanah hati kami yang penuh dengan sukacita kami terima, maka firman Tuhan akan tertanam, berakar, bertumbuh, dan kami boleh menghasilkan buah-buah kehidupan, buah-buah yang mempermuliakan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati pelajaran firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Bahkan urapi setiap umat Tuhan, berikan hikmat yang dari surga, pengertian, pemahaman yang benar akan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang terima ini boleh dapat diterima dengan baik dan dapat dicerna dengan benar, sehingga firman Tuhan betul-betul menjadi kekuatan. Di dalam nama Yesus, segala intimidasi iblis, kuasa kegelapan yang ingin mengganggu konsentrasi umat Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bahkan yang ingin mencuri benih firman Tuhan, ditolak, dipatahkan di dalam nama Yesus. Tapi kuasa Roh Kudus menaungi, melingkupi umat Tuhan. Hamba akan menyampaikan, Tuhan kuasai hati dan pikiran hamba, perkataan hamba, dan Roh Kudus yang mengambil alih, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba ini berasal daripada isi hatinya Tuhan. Karena firman Tuhan adalah perkataan Tuhan, dan perkataan Tuhan adalah perkataan yang berkuasa. Sembunyikan hamba di belakang salib Kristus, hanya Yesus yang tampak dan dimuliakan. Segala intimidasi iblis yang ingin mengganggu konsentrasi di saat menyampaikan firman Tuhan, berbicara kebenaran Tuhan, dipatahkan di dalam nama Yesus. Tapi sekali lagi kuasa Tuhan melingkupi. Kami serahkan semua ini, hanya di dalam nama Yesus kami belajar firman Tuhan pada hari ini, dan kami siap menerima yang terbaik. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, langsung aja kita buka Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai ayat yang ke-31. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu simak baik-baik. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi
tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan pada hari ini, maka judul firman Tuhan pada hari ini saya beri judul relationship atau hubungan. Nah, kita melihat bahwa di dalam ayat yang ke-20 dan ayat 21 kita bisa melihat bahwa di situ, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Berarti apa? Ini berbicara tentang relationship, berbicara tentang hubungan. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bapa dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini berbicara tentang hubungan, berbicara tentang relationship. Nah, oleh karena itu firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang hubungan atau berbicara tentang relationship. Nah, seringkali kita melihat bahwa seringkali kita berpikir bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu hanyalah cukup sebatas dengan ibadah-ibadah kita secara lahiriah saja. Hubungan kita dengan Tuhan hanyalah sebatas dengan pelayanan-pelayanan secara lahiriah yang kita lakukan di dalam gereja. Hubungan kita dengan Tuhan kita hanya berpikir bahwa hanya sebatas dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang kita lakukan setiap hari atau setiap waktu-waktu yang ditentukan oleh gereja. Saudara, saya mau katakan, tidak hanya itu saudara. Mengapa? Coba kalau saudara perhatikan, coba kalau saudara lihat atau saudara telaah Alkitab, saudara bisa melihat cerita-cerita Alkitab, bahwa cerita-cerita Alkitab bukanlah tentang Allah dan kegiatannya, bukan cerita tentang Allah dan pekerjaan-pekerjaannya, bukanlah cerita tentang berbagai hal yang dilakukan oleh Allah atas dunia ini. Cerita Alkitab bukanlah tentang Allah dan keagamaan saja, bukan. Melainkan cerita Alkitab adalah tentang hubungan, tentang relationship, tentang Allah dan manusia. Itu yang sebenarnya cerita Alkitab adalah cerita tentang Allah dan manusia. Berarti berbicara tentang relationship, berbicara tentang hubungan antara Allah dan manusia, manusia dan Allah. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat juga cerita kayu salib, cerita kayu salib adalah cerita tentang
Allah yang bersatu kembali dengan manusia setelah manusia terpisah daripada Allah karena pelanggaran, karena kejahatan, karena dosa yang dibuat oleh manusia. Nah, melalui salib itu akhirnya manusia dipersatukan kembali dengan Allah. Jadi cerita Alkitab tentang salib adalah cerita tentang bersatunya atau kembalinya manusia dengan Allah. Nah, ini kan berbicara tentang hubungan, berbicara tentang relationship. Mengapa? Karena hubungan atau relationship itu adalah diinginkan oleh Allah. Karena Tuhan hanya mau membangun hubungan dengan kita manusia, dengan saudara dan saya manusia melalui Kristus Yesus Tuhan. Pengalaman rohani dalam hal apapun dikatakan tidaklah mendekatkan kita, tidak membuat kita dekat dengan Tuhan, melainkan pengalaman-pengalaman rohani sebetulnya itu hanya sebuah kesaksian hidup saja, sebagai sebuah kesaksian hidup kita. Begitu juga pelayanan-pelayanan yang kita lakukan di dalam gereja, di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan kita. Pelayanan itu hanyalah sebuah tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, kepada saudara, kepada saya sebagai orang yang percaya. Nah, yang Tuhan mau bukan hal-hal tersebut. Yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau adalah hubungan, yaitu hubungan kita dengan Tuhan, yang mana kita boleh belajar untuk terus mengenal kehidupan Tuhan, mengenal kepenuhan Tuhan, mengenal sifat-sifatnya Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan inginkan dari setiap kita, anak-anaknya, setiap kita orang yang percaya. Nah, Tuhan tidak membutuhkan Marta-Marta yang membiarkan pelayanan akhirnya menjadi cara untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Bukan, Tuhan mau menjadikan kita Maria-Maria yang betul-betul duduk di bawah kaki Tuhan sebagai tanda menjalin hubungan yang akrab, intim, dan dekat dengan Tuhan. Jadi Marta ini kan melayani, itu bukan berarti melayani itu membuat hubungan kita dekat dengan Tuhan. Tapi pelayanan adalah sebuah tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mau menjadi Maria-Maria masa kini yang selalu mau duduk di bawah kaki Tuhan, yaitu berkomunikasi dengan Tuhan, menjalin hubungan yang intim, yang dekat dan akrab dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena itu maka Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan bahwa untuk kita dapat memiliki hubungan yang benar, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka saya mau memberitahukan kepada setiap kita ada hal-hal yang haruslah terlebih dahulu kita bereskan dari hidup kita. Harus terlebih dahulu kita singkirkan, kita buang dari bidang-bidang kehidupan kita ini. Seperti apa? Yaitu seperti halnya yang mana seringkali tanpa kita sadari sebagai manusia kita masih berpegang erat kepada yang namanya dosa. Itu yang pertama. Yaitu kita masih berpegang erat kepada yang namanya dosa. Orang-orang yang berpegang erat pada dosa dan cinta akan dunia ini, bahwa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak mau kehidupannya atau tidak mau memberikan hidupnya untuk sepenuhnya, yaitu diubahkan oleh Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, orang-orang berpegang erat pada dosa dan cinta akan dunia ini adalah orang-orang yang tidak mau memberikan hidupnya untuk sepenuhnya diubahkan oleh Tuhan. Nah, orang yang tidak mau hidupnya diubahkan oleh Tuhan, ini adalah gambaran orang yang lebih mencintai dunia ini dibandingkan Tuhan. Orang-orang yang tidak mau diubahkan tidak hanya lebih mencintai dunia itu, tapi mereka adalah orang-orang yang hanya mengejar, yaitu akan harta kekayaan dunia ini. Mereka lebih cinta pada harta, kekayaan, dan kesenangan-kesenangan yang ada di dalam dunia ini.
sehingga membuat mereka sulit untuk diubahkan untuk mengikut Tuhan dengan sepenuh hati mereka, dengan sepenuh hidup mereka. Bukan berarti kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati sepenuh hidup kita tinggalkan semua pekerjaan kita tinggalkan semua keluarga kita, kemudian sepenuhnya kita memberikan hidup kita untuk kita ikut Tuhan, ngiring apapun. Bukan itu maksudnya. Kita punya tanggung jawab, ya kan? Kita punya kebutuhan juga. Maksudnya artinya kita tidak berpegang kepada kepada kecintaan kita akan dunia ini, cinta yang itu cinta kepada harta kekayaan dunia ini, sehingga waktu-waktu kita hanya untuk mengejar apa yang ada di dunia ini. Kita tidak memberikan waktu kita, tidak menyediakan waktu kita untuk bersama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan gak mau. Yang paling penting bagi Tuhan pertama adalah relationship kita, maksud saya, maaf. Yang Tuhan mau adalah hubungan kita dengan Tuhan. Sisanya itu firman Tuhan akan dilimpahkan kepada kita, akan ditambahkan kepada kita. Saudara bisa lihat di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat 16 sampai ayat yang ke-22. Bapak Ibu bisa buka Matius pasal yang ke-19. Itu dilihat Matius pasal yang ke-19 ayat 16 sampai ayat yang ke-22. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat?" Dikatakan, "Untuk memperoleh hidup yang kekal." Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Nah, pemuda ini dia masih berpegang erat kepada harta kekayaan yang dimilikinya. Nah, kalau kita melihat bahwa pemuda ini adalah seorang pemuda yang sukses, seorang pemuda yang berhasil sehingga memperoleh kekayaan yang tidak diragukan lagi. Mungkin zaman sekarang bisa diberitahu kayak mungkin salah satu orang kaya juga di Indonesia, yaitu termasuk kayak Sandiaga Uno, mungkin itu ya, kaya Sandiaga ya. Nah, kaya, muda, kaya, sukses, tampan. Nah, saya percaya pemuda ini mungkin adalah seorang pemuda yang kaya raya, sukses dan tampan. Dan dia mengatakan bahwa semua yang baik sudah dilakukannya. Tetapi Yesus mengatakan untuk memperoleh kehidupan yang kekal, jual semuanya, berikan kepada orang miskin, dan datang kepadaku mengikut aku. Tapi pemuda ini pergi dengan sedih, karena hartanya banyak, kekayaannya melimpah. Jadi dia lebih mencintai dan berpegang erat pada harta kekayaannya, kepada kesenangan-kesenangan duniawi. Akhirnya tidak mau memutuskan untuk mengikut Tuhan karena berat dengan harta kekayaan yang dimilikinya. Artinya apa? Pemuda ini tidak mau diubahkan. Dia lebih memilih dunia ini, kesenangan-kesenangan harta kekayaan, dibandingkan memilih Tuhan. Nah, yang Tuhan mau pada kita harus mau diubahkan, sehingga apa? Kita lebih berpegang erat kepada Tuhan, yaitu lebih mencintai Tuhan dibandingkan mencintai dunia ini. Tuhan mau kita diubahkan. Bukan berarti Tuhan mau saudara jual harta kekayaan saudara semua, kemudian bagikan pada orang miskin, berikan kepada gereja, kemudian saudara datang melayani Tuhan. Bukan. Saudara juga butuh untuk kehidupan saudara. Saudara juga butuh untuk anak-anak saudara, bahkan dan lain sebagainya. Saudara butuh. Maksudnya jangan kita berpegang erat kepada hal-hal dunia ini, tapi berpeganglah kepada Yesus Kristus Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Yang kedua, tidak hanya kita memberikan hidup kita untuk diubahkan, tetapi kita harus hidup sesuai dengan apa? Dengan setiap perintah-perintah. Kita harus sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang sudah Tuhan tetapkan melalui kebenaran firman Tuhan. Baik yang Bapak Ibu baca, baik yang Bapak Ibu dengar.
Nah, Tuhan mau tidak hanya kita baca, kita dengar, kita mengerti, kita pahami, tapi Tuhan mau kita terapkan. Sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan, firman Tuhan mengatakan tidak apa? Yaitu kita melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Barang siapa yang mengasihi Yesus, dia akan melaksanakan, dia akan melakukan setiap perintah-perintah Yesus di dalam hidupnya. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Yesus, tapi kita tidak melakukan perintah Tuhan, kita tidak melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan, itu bukan mengasihi Tuhan namanya. Nah, ini seringkali ada di dalam diri kita. Nah, Tuhan mau kita diubahkan, dan Tuhan mau kita juga melakukan setiap perintah-perintah Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jikalau tidak, berarti kita adalah orang-orang yang masih berpegang erat kepada dosa, yaitu kepada suatu prinsip-prinsip yang tidak sesuai dengan kebenaran, itu adalah dosa. Nah, inilah gambaran orang-orang Kristen yang dikatakan yang masih berpegang erat pada dosa, yaitu tidak mau diubahkan dan tidak mau hidup sesuai dengan perintah dan ketetapan Tuhan. Itulah gambaran orang-orang Kristen yang masih berpegang erat kepada dosa di dalam hidupnya. Bapak Ibu saudara sekalian, berpegang erat pada dosa dan kecintaan akan dunia ini, inilah yang akan membuat banyak orang Kristen, sekali lagi, ini yang akan membuat banyak orang Kristen, mungkin termasuk saudara, termasuk saya mungkin juga, yang mana kita masih bersama-sama belajar, tapi saya masih berusaha terus. Nah, inilah yang membuat banyak orang Kristen sulit, saya mau katakan sulit untuk hidup lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Yang membuat banyak orang Kristen sulit untuk memiliki hubungan yang erat, hubungan yang intim, hubungan yang dekat dengan Tuhan, yaitu tidak mau diubahkan dan tidak mau hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah Tuhan, melainkan mau hidup sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kemauannya di dalam hidupnya. Ini sulit. Yang kedua, Bapak Ibu saudara sekalian, yang kedua yang harus kita buang, kita singkirkan dari setiap bidang-bidang kehidupan kita, agar kita memiliki hubungan yang baik, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Maka yang harus kita lakukan tidak hanya kita, yaitu jangan lagi berpegang erat pada dosa, tetapi yang kedua, yaitu cinta kepada kebiasaan buruk. Ini yang harus kita buang. Kecintaan kita kepada suatu kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, kebiasaan-kebiasaan yang tidak pantas. Kebiasaan buruk sehari-hari yang kita lakukan itu lama-kelamaan itu akan membentuk diri kita dan membentuk kepribadian kita. Nah, kalau kita membiarkan kebiasaan-kebiasaan buruk ini mengambil bagian atau mengambil alih hidup kita, maka saya mau katakan kebiasaan buruk ini akan menghambat, yaitu menghambat pertumbuhan kerohanian kita, menghambat dan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Itu kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah, dikatakan bahwa suatu kebiasaan atau kuasa dari suatu kebiasaan buruk biasanya itu terletak pada kecintaan kita akan hal-hal kebiasaan tersebut, baik buruk maupun tidak. Seperti halnya kita lebih mencintai kebiasaan buruk kita dalam hal misalnya merokok, mabuk-mabukan. Ya, mungkin kalau berbicara tentang rokok, mungkin Bapak Ibu ada yang nggak terima. Karena apa? Dalam Alkitab nggak dicatat yang namanya dilarang merokok. Memang benar. Saya mau bilang memang betul di dalam Alkitab tidak mencatat secara spesifik dilarang merokok. Yang hanya tercatat di Pertamina dan di ruangan ber-AC yang tertutup dilarang merokok. Ada. Memang di Alkitab tidak dicatat dilarang merokok, tetapi firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 6:19, firman Tuhan mengatakan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Nah, kalau kita merusak tubuh kita, berarti kita merusak bait Roh Kudus, bait Allah. Tubuh kita adalah baitnya Allah. Barang siapa yang merusak baitnya Allah akan dibinasakan. Jelas kotak rokok dah mencatat merokok dapat membunuh. Udah jelas. Berarti kan merusak, membunuh, mematikan. Kanker paru-paru lah, kanker tenggorokan lah, kanker hidung lah, semua dari rokok. Bukan
hanya kita yang merokok, tetapi orang yang terkasih, yang dekat dengan kita pun akan mengalami dampak tersebut sebagai perokok pasif. Nah, Tuhan mau ya kecintaan kita akan kebiasaan buruk ini dihilangkan, disingkirkan dari hidup kita. Merokok salah satunya. Itu sebagai bukti waktu kita menghilangkan kebiasaan buruk dalam merokok, itu sebagai tanda pertobatan yang sejati. Mabuk-mabukan, pornografi, percabulan, itu kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada seringkali di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin kita tidak melakukan, tapi ada orang-orang sekeliling kita, tapi mungkin ada juga yang tanpa kita sadari kita lakukan. Seks bebas, hubungan tanpa ikatan pernikahan, pergaulan-pergaulan buruk yang lain yang merusak. Nah, Tuhan mau kita membereskan hal-hal tersebut. Tuhan mau kita menyelesaikan hal-hal tersebut. Nah, Tuhan mau kita membuang hal-hal tersebut, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut. Memang saudara, pergaulan-pergaulan yang buruk dikatakan itu yang merusak itu kita harus jauhi. Bukan berarti kita menjauhi orang-orangnya. Bukan berarti kita harus tidak bergaul dengan orang yang tidak percaya pada Tuhan. Kita boleh bergaul dengan orang yang tidak percaya pada Tuhan. Tetapi terlebih dahulu kita harus pastikan bahwa kita tidak akan terpengaruh terhadap pergaulan-pergaulan, kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di lingkungan kita. Kita harus pastikan terlebih dahulu iman kita harus kuat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan, untuk kita dapat terlepas dari kebiasaan-kebiasaan buruk ini, caranya adalah yang pertama, kita harus membangun hubungan, atau kita harus membangun kebiasaan yang baik di dalam diri kita. Yaitu pertama, dengan cara kita harus selalu menghabiskan waktu kita bersama dengan Tuhan. Menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan di sini bukan berarti dari pagi, siang, sore, malam sampai pagi. Bukan. Maksudnya menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan berarti kita menyiapkan atau kita menyediakan waktu-waktu khusus untuk kita menghabiskan waktu tersebut bersama dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Baik mungkin melalui pujian, penyembahan, ya kan, melalui pembacaan firman Tuhan. Kemudian apalagi melalui perenungan akan firman Tuhan. Kita menghabiskan waktu atau menyediakan waktu kita bersama dengan Tuhan. Kita latih suatu kebiasaan yang baik ini dalam diri kita. Ketika ini terjadi, maka kebiasaan buruk yang ada di diri kita akan secara otomatis akan hilang. Secara perlahan akan kita tinggalkan, karena kita sudah membangun suatu hubungan dengan Tuhan melalui suatu kebiasaan yang baik, yang mana kita menyediakan waktu-waktu kita bersama dengan Tuhan. Secara teratur, berdoa, membaca firman Tuhan, menelaah atau mempelajari firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan suara Tuhan berbicara dalam hati kita. Yang kedua, untuk kita dapat terlepas dari kebiasaan buruk itu, maka kita harus membangun suatu kebiasaan yang baik. Nah, kita harus membangun kebiasaan yang baik dalam diri kita itu, tentunya kita harus bangun dengan cara tidak hanya menghabiskan waktu atau menyediakan waktu kita bersama dengan Tuhan, tapi kita harus melatih diri kita, yaitu melatih damai sejahtera, agar damai sejahtera ini ada di dalam diri kita. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus melatih damai sejahtera? Karena damai sejahtera adalah salah satu kualitas kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Yang membedakan orang Kristen dengan orang yang bukan Kristen, yang membedakan orang yang percaya pada Yesus dan orang yang tidak percaya pada Yesus, salah satunya adalah damai sejahtera. Makanya harus kita latih. Nah, kalau orang percaya, orang Kristen, ketika disakiti, damai sejahtera itu tidak hilang. Apalagi ketika orang Kristen ini diremehkan, tidak dihargai, tidak dipandang, berbeda dengan orang yang bukan Kristen atau bukan orang yang percaya pada Yesus. Nah, kita sebagai orang Kristen harus melatih diri bahwa kita tetap agar ada damai sejahtera Tuhan, agar ada sukacita Tuhan di dalam diri kita. Kita harus melatih untuk damai sejahtera, sukacita ini tetap ada di dalam diri kita. Tentunya memang melalui hubungan dengan Tuhan yang dekat, akrab, maka damai sejahtera Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita, sehingga ini menjadi satu kebiasaan-kebiasaan di dalam diri kita. Kita melatih.
Waktu kita dipancing untuk marah, biarlah kita melatih untuk menahan diri, sehingga damai sejahtera Tuhan turun atas kita. Nah, kita melatih. Ini yang membedakan kita, orang yang percaya kepada Yesus dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Makanya kita harus melatih untuk setiap hari damai sejahtera itu agar ada di dalam hati kita. Meskipun dalam keadaan yang sedang sulit atau menakutkan, saat diremehkan atau tidak dipandang, kita terus dapat melatih damai sejahtera itu tetap ada dalam diri kita. Tentunya kita meminta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Nah, yang ketiga adalah tidak hanya menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan melatih damai sejahtera, tetapi kita harus memiliki sikap yang murah hati. Kita harus memiliki sikap yang murah hati. Mengapa? Karena kalau kita melihat dunia ini penuh dengan keegoisan, ya kan? Artinya penuh dengan orang-orang yang egois, penuh dengan orang-orang yang tamak, orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit, orang-orang yang hanya mementingkan diri mereka sendiri. Nah, Tuhan mau kita membuang kebiasaan-kebiasaan buruk itu yang mungkin ada di dalam diri kita. Dengan apa? Kita membangun satu kebiasaan yang baik di dalam diri kita dengan cara apa? Memiliki sikap murah hati. Jangan jadi orang egois, jangan orang pelit, orang kikir, orang tamak, tapi belajarlah untuk apa? Untuk kita dapat memberi. Kita belajar untuk memberi. Karena firman Tuhan mengatakan dalam 2 Korintus 9:7 bahwa Allah itu atau Tuhan itu mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Mengapa? Karena Allah kita adalah Allah yang memberi, dan Dia mau kita juga belajar untuk memberi. Memberi adalah salah satu perbuatan kebiasaan yang baik, dan ini adalah sikap hati yang murah hati. Makanya belajar untuk kita apa? Memiliki, yaitu sikap murah hati, dan jadikan itu suatu kebiasaan di dalam diri kita. Memberi bagi pekerjaan Tuhan, memberi bagi sesama yang membutuhkan, memberi bagi orang yang membutuhkan uluran tangan Tuhan melalui kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Kita belajar untuk memberi, jangan hanya untuk memperkaya diri kita secara pribadi, untuk pemenuhan diri kita saja secara pribadi, tapi belajar saat ini Bapak Ibu Saudara memberi. Dan memberi tidak mesti mulai dari kita diberkati dan sukses dulu baru kita memberi. Memberi mulai dari kekurangan pun kita harus belajar untuk memberi. Itu yang saya lakukan. Itu saya dan istri saya kami terapkan. Memberi bukan dari kelebihan, tetapi memberi dari kekurangan. Ketika kami dapat dipercaya waktu dalam kekurangan memberi, Tuhan berikan kelimpahan. Karena waktu kita memberi, Tuhan juga memberi bagi kita. Nah, waktu kita dapat dipercaya, Tuhan akan melimpahkan untuk kita dapat memberi bagi orang lain menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Waktu saudara memberi, sekali lagi saya katakan, Tuhan pun memberi bagi saudara. Makanya miliki sikap yang murah hati, yaitu mau memberi. Tidak egois, tidak tamak, tidak kikir, tidak pelit, tetapi belajarlah untuk memberi bagi sesama juga. Amin Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan katakan, ada enggak orang kikir, orang pelit masuk kerajaan surga? No. Orang kikir, orang pelit adalah orang yang egois, yang hanya untuk mementingkan dirinya sendiri. Orang egois, orang yang mementingkan diri sendiri tidak ada dalam kerajaan surga. Tapi dalam kerajaan surga adalah orang-orang yang murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati, dikatakan firman Tuhan. Amin. Nah, yang terakhir, yaitu kita harus membangun suatu kebiasaan yang baik di dalam diri kita untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk itu dengan cara tidak hanya menghabiskan waktu bersama Tuhan, melatih damai sejahtera, memiliki sikap yang murah hati, tetapi kita harus hidup dengan kemampuan, yaitu kemampuan apa? Untuk membedakan benar dan salah, yaitu baik dan buruk. Kita harus memiliki yaitu kemampuan untuk dapat membedakan semua ini. Sehingga kita tahu, oh ini tidak sesuai dengan firman Tuhan, oh ini sesuai dengan firman Tuhan, oh ini tidak sesuai dengan jalur kebenaran Alkitab, oh ini sesuai dengan jalur kebenaran Alkitab, oh ini tidak sesuai dengan standar Alkitab, oh ini sesuai dengan standar Alkitab. Kita harus dapat bisa membedakan. Dan kita mulai membangun kebiasaan yang baik dalam diri kita, sehingga kita tahu, oh ini dosa, oh ini tidak dosa, oh ini yang Tuhan mau kita berbagi, oh ini yang Tuhan tidak mau, yaitu kita pelit, kita tidak mau berbagi, kita tidak mau menolong. Nah, Tuhan mau kita bisa dapat membedakan ini. Oh ini untuk pekerjaan Tuhan, oh ini untuk pemuasan diriku sendiri. Tuhan mau kita dapat mempunyai kemampuan untuk membedakan benar dan salah, baik dan buruk, yang sesuai standar Alkitab dan yang tidak sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Kita harus dapat membedakan.
semuanya ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau membereskan kecintaan kita terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk kita ini. Dan Tuhan mau kita mempergunakan suatu kebiasaan yang baik di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau mengizinkan Tuhan masuk di dalam kehidupan kita untuk melepaskan kita dari kecintaan kita sehingga kecintaan kita ini hanya kepada Tuhan. Tuhan melepaskan kita dari kecintaan yang buruk sehingga kecintaan kita hanya kecintaan atau kerinduan kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa? Dengan kita membangun suatu kebiasaan yang baik mulai saat ini di dalam diri kita. Amin, Bapak Ibu sekalian. Jadi kesimpulan dari firman Tuhan pada hari ini saya mau katakan bahwa Tuhan mau mempunyai hubungan yang erat, hubungan yang dekat, hubungan yang intim dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan kita semua. Pertanyaannya tinggal apakah kita mau mendekat kepada Tuhan dengan terlebih dahulu menyingkirkan hal-hal yang menghambat kita untuk dekat dengan Tuhan. Tinggal mau nggak kita lakukan itu. Lagi saya serahkan kembali kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik Bapak Ibu, demikian firman Tuhan pada hari ini. Biar kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati, boleh menguatkan kita semua pada hari ini. Dan pada kesempatan hari ini kita akan mengambil bagian kembali di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu persiapkan roti dan anggurnya. Namun kita terlebih dahulu berdoa bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersyukur buat firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami bersyukur, kami berterima kasih pada hari ini buat satu kebenaran firman Tuhan yang disingkapkan bagi kami, yang mana berbicara tentang relationship atau berbicara tentang hubungan. Karena kami terlalu percaya dan yakin bahwa Bapa menginginkan suatu hubungan yang dekat kepada kami setiap anak-anaknya. Oleh karena itu seringkali kami menyadari kamilah yang seringkali menjauh daripada Bapa. Oleh karena itu mulai kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang sudah mengingatkan kami kembali. Oleh karena itu kami boleh disadarkan, yang membuat seringkali kami tidak mau mendekat kepada Bapa, yang seringkali membuat kami jauh daripada Tuhan sehingga tidak memiliki hubungan yang baik, yang dekat intim dengan Tuhan. Yaitu yang mana saat ini kami seringkali tanpa kami sadar ataupun kami sadari, kami seringkali berpegang erat kepada dosa, berpegang erat pada prinsip-prinsip kami yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yaitu seringkali kami berpegang pada diri kami yang tidak mau diubahkan oleh Tuhan, yang tidak mau memberikan hati kami dibentuk oleh Roh Kudus. Itu yang seringkali. Oleh karena itu tolong kami untuk kami melepaskan sehingga kami betul-betul mau memiliki hati yang dibentuk, hati yang diubahkan oleh Tuhan, sehingga kami memiliki hati seperti hati Yesus yang selalu siap untuk melakukan perintah Bapa, yang hidup sesuai dengan apa yang Bapa mau, Bapa kehendaki di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu tolong kami untuk kami diubahkan, untuk kami hidup sesuai dengan perintah-perintah, untuk kami hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, mampukan kami Tuhan, mampukan kami Bapa. Dan tolong biarlah kami boleh dilepaskan juga. Tidak hanya kecintaan kami akan dosa, yaitu berpegang erat pada dosa kami, tetapi kecintaan kami juga akan kebiasaan-kebiasaan buruk yang terbentuk mungkin dari pergaulan kami, mungkin terbentuk dari sejak kami kecil, sehingga itu membawa suatu kebiasaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan tolong kami untuk kami dapat melepaskan setiap kecintaan kami akan suatu kebiasaan buruk ini di dalam hidup kami. Tetapi biarlah kami boleh membangun suatu kebiasaan-kebiasaan baik di dalam diri kami, yaitu untuk kami terus menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan, menyediakan waktu-waktu khusus kami dengan Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan suara Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan berbicara kepada kami, untuk kami boleh menyampaikan apa yang menjadi keluhan hati kami kepada Tuhan dan mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami di hati kami juga. Tuhan tolong kami mulai persekutuan-persekutuan pribadi kami di dalam doa, pujian dan penyembahan kami, dan ajarkan kami juga untuk dapat melatih damai sejahtera di dalam diri kami ketika kami mengalami tantangan-tantangan hidup ini, ketika kami mengalami kesulitan. Biarlah kami berbeda dengan orang dunia ini, yang mana waktu mereka mengalami tantangan, kesulitan, damai sejahteranya hilang di dalam diri mereka. Tapi biarlah kami tetap memiliki damai sejahtera Tuhan, yaitu kami tetap bersuka cita meskipun dalam kesulitan, dalam keadaan yang sukar, kami tetap bersuka cita karena ada Tuhan bersama dengan kami. Biarlah kami memiliki sikap, yaitu sikap hati yang memelatih damai sejahtera dalam hati dan hidup kami. Dan yang tidak kalah penting untuk kami miliki, yaitu sikap yang murah hati. Ajarkan kami sebagai anak-anak Tuhan yang tidak egois,
yang hanya untuk kepentingan diri kami pribadi, kepenuhan kami. Tetapi ajarkan kami sebagai anak-anak Tuhan yang melihat ke sekeliling kami, untuk kami tidak menutup mata kami, tapi kami mengulurkan tangan kami sebagai perpanjangan tangan Tuhan yang diberkati, maupun yang kami belum dilimpahkan oleh Tuhan, tapi kami telah belajar mulai saat ini. Tuhan tolong kami, karena ini adalah satu kebiasaan baik. Ketika mulai dari kekurangan kami melatih diri kami untuk memberi, maka waktu kami dilimpahkan oleh Tuhan pun kami akan terlatih untuk melakukan satu kebiasaan yang baik, yaitu memberi sebagai perpanjangan tangan Tuhan, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dan paling penting lagi Tuhan, tolong kami untuk kami diberikan hikmat pengertian, diberikan kemampuan untuk kami dapat membedakan yang dari dunia ini dan yang dari Tuhan, sehingga kami tidak terseret dalam dunia ini yang menyesatkan kami, yang membuat kami jauh daripada Tuhan dan membuat hubungan kami menjadi rusak dengan Tuhan. Tuhan tolong bagi kami, tolong kami Tuhan, agar kami tetap dapat membedakan yang dari Tuhan, yaitu yang membuat kami semakin dekat daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, hamba berhenti berbicara, tetapi hamba percaya firman Tuhan akan bekerja dalam kehidupan setiap yang mendengarkan dan hati yang menerima pada hari ini. Saudara, saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya Tuhan menguatkan, kiranya Tuhan memberikan hikmat pengertian pemahaman yang baru, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian boleh melakukan, yaitu kebenaran Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan mulai melangkah saat ini, yaitu meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan buruk, meninggalkan kecintaan akan kebiasaan buruk, dan melepaskan yaitu pegangan-pegangan erat Bapak Ibu Saudara kalian terhadap dosa. Biar kiranya Tuhan melepaskan, Tuhan membebaskan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, lepaskan umatmu, lepaskan jemaatmu, lepaskan siapapun yang menyaksikan tayangan ini, yang mungkin selama ini masih berpegang erat pada dosa. Tuhan lepaskan, bebaskan di dalam nama Yesus. Biarlah hanya berpegang kepada Tuhan dan kebenaran, dan biarlah cintanya berubah dari kecintaan kepada dunia, kepada kebiasaan buruk, cinta kepada Tuhan dan Taurat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Dan Tuhan, kemudian kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan berkati perjamuan kudus pada hari ini. Kuduskan, sucikan roti dan anggur, dan ampuni segala salah dosa kami. Kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dilayakkan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Dan melalui perjamuan kudus yang kami ambil ini, kami turut mengambil bagian untuk memperingati pengorbanan Tuhan, dengan kami menghargai apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kami, dengan kami hidup lebih sungguh lagi. Biarlah ketika kami meminum dan memakan roti ini menjadi peringatan akan pengorbanan Kristus Yesus bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, dan kami akan mempersiapkan roti dan anggur kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan, persiapkanlah roti dan anggur Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu sudah persiapkan roti dan anggurnya, angkat roti di tangan kanan Bapak Ibu sekalian, tinggi melebihi kepala Bapak Ibu sekalian. Roti ini adalah melambangkan tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah bagi gerejanya. Dan biarlah ketika kita memakan roti ini, memperingati pengorbanan Kristus yang sudah terpecah-pecah bagi kita, gerejanya. Ketika kita memakan roti ini, kita boleh dipersatukan kembali dengan Kristus, di mana gerejanya sebagai tubuh Kristus dipersatukan dengan Kristus yang adalah kepala bagi kita. Mari Bapak Ibu, tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kembali kami bersyukur dan terima kasih buat kasih dan kebaikan Bapa bagi kami, yang sudah merelakan putra Bapa yang tunggal Kristus Yesus Tuhan untuk mati ganti kami, agar kami beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, ajarkan kami untuk menghargai ketika kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus, sehingga kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus betul-betul kami menghormati pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus, dengan hidup kami lebih lagi diubahkan oleh Tuhan. Berkati roti ini, kuduskan roti ini, sehingga ketika kami makannya, kami boleh bersatu dengan tubuh Kristus, dan Kristus adalah kepala bagi kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dimeteraikan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, siapkan anggur perjamuan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin itu Fanta merah atau Coca-Cola, tidak jadi masalah. Yang paling terpenting adalah makna dari perjamuan itu yang kita ambil, yaitu pengorbanan Kristus bagi kita. Ini hanyalah sebagai simbol aja. Oleh karena itu, mari siapkan anggur Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah, angkat tinggi melebihi kepala Bapak Ibu sekalian. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur dan terima kasih pada hari ini. Kembali di mana kami diberikan kesempatan untuk mengambil bagian perjamuan kudus. Kami makan roti yang melambangkan tubuh Kristus, dan itu menjadi peringatan akan pengorbanan Kristus. Kami adalah tubuh Kristus, itu gereja yang terpecah-pecah dipersatukan, dan kami kelak akan dipersatukan dengan Kristus sebagai kepala bagi kami. Dan saat ini kami akan meminum anggur yang melambangkan darah Kristus yang sudah tercurah bagi kami, yang sudah membeli kami lunas, dibayar dari dosa dan dibawa kepada kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, ketika kami ditebus dengan darah Yesus yang mahal, ajarkan kami untuk menghargai penebus kami, yaitu Yesus, dengan kami hidup seperti apa yang Tuhan Yesus mau. Oleh karena itu Tuhan, berkati, kuduskan, sucikan anggur ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami akan meminum anggur ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari bersama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Mari Bapak Ibu naikkan syukurmu kepada Tuhan. Naikkan syukur dan terima kasihmu kepada Tuhan buat pengorbanan yang sudah diberikan bagimu. Mari naikkan syukur Bapak Ibu sekalian, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dari hatimu yang terdalam keluarkan ucapan syukurmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpuji namamu Tuhan di dalam nama Yesus. Mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian ingin didoakan yang sedang sakit. Mari angkat tangan kananmu tinggi melebihi kepalamu dan taruh tangan kirimu di bagian yang sakit, dan saya akan berdoa pada hari ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, hamba berdoa, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Dan pada hari ini hamba berdoa, biarlah kesembuhannya daripadamu turun atas setiap umat Tuhan. Bahkan siapapun yang menyaksikan tayangan ini yang sedang mengalami sakit, apapun jenis penyakitnya, biarlah kesembuhannya daripada Tuhan dinyatakan di dalam nama Yesus. Karena hamba percaya dengan bilur-bilur Yesus menyembuhkan, dengan darah Yesus sudah mematahkan segala kutuk sakit penyakit. Terjadilah di dalam nama Yesus, dan terimalah kesembuhan yang daripada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan hamba berdoa, mungkin jemaat Tuhan, bahkan siapapun yang menyaksikan tayangan ini yang sedang menghadapi pergumulan-pergumulan berat di dalam hidup, Tuhan hamba berdoa, Tuhan menjadi sumber jawaban, sumber pertolongan. Tuhan memberkati, dan biarlah damai sejahtera sukacita Tuhan turun, dan jalan keluar Tuhan nyatakan, sehingga umatmu boleh memperoleh kemenangan yang daripadamu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dan berkati sekali lagi dengan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan, serta perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya kira percaya bahwa Bapak Ibu sudah diberkati melalui firman Tuhan dan pujian penyembahan pada hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, saya akan menambahkan satu pengumuman, yaitu minggu depan tanggal 20 Desember perayaan Natal kita laksanakan sekali lagi di Hotel Puri Saron di Jalan Gatot Subroto Barat. Jadi Bapak Ibu yang tidak tahu dapat menghubungi teman-teman yang ada di gereja untuk meminta gambaran lokasinya. Nanti akan di-share lokasi juga. Nah, Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang belum tahu dress code-nya, saya mau kasih tahu, kita memakai dress code merah, kuning, hijau, bebas. Mau baju merah, baju kuning, atau baju hijau, itu terserah. Nah, pokoknya 3 warna itu yang kita pakai sebagai dress code kita tahun ini. Jadi sekali lagi merah, kuning, atau hijau, Bapak Ibu bisa pakai bajunya. Nah, kemudian dalam ibadah kita perayaan Natal ini akan dilaksanakan pukul 6 sore. Diharapkan Bapak Ibu pukul 5 sudah mulai hadir, karena kita mengikuti protokol kesehatan, dan itu diperhatikan atau dijaga oleh pihak hotel juga. Jadi kita harus mengikuti protokol kesehatan, kita harus cuci tangan, menggunakan masker, dan sebagainya.
Makanya datang lebih awal, mulai jam 5 sudah dibuka untuk kita hadir mendapatkan tempat duduk, bangku yang sudah disediakan. Dan tahun ini Natal kita batasi. Kita batasi kehadiran cukup sampai 100 orang. Lebih tidak diizinkan. Hanya cukup 100 orang. Dan usia mulai dari 13 tahun ke atas dan seterusnya. Untuk yang di atas 60 tahun kita sediakan tempat khusus di sayap sebelah kanan untuk orang yang di atas usia 60 tahun. Nah, oleh karena itu, untuk hadir Bapak Ibu sekalian, daftarkan diri secepatnya kepada yaitu Panitia Natal, Bapak Melvis Alpis Padalado dan Bapak Yusman Yahya Titar Soleh. Daftarkan diri Bapak Ibu sekalian sekarang juga, atau besok atau lusa. Daftarkan, baik mungkin melalui SMS, WA, telepon, atau datang atau berpesan kepada teman-teman yang ada sehingga Bapak Ibu terdaftar namanya. Baik Bapak Ibu, itu aja tambahan pengumuman pada hari ini. Dukung terus di dalam doa untuk cuacanya, untuk para pelayan Tuhannya, bahkan dananya terus dukung di dalam doa sehingga semua boleh berjalan dengan tidak kerusakan apapun dan semua kembali untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, sekali lagi sekian pengumuman yang saya tambahkan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Hari ini adalah minggu pertama di bulan 12. Minggu yang bulan yang kami nantikan dalam kehidupan kita, setiap umat yang percaya, karena bulan yang penuh sukacita. Tuhan datang ke muka bumi ini untuk menebus dosa-dosa kita, Bapak Ibu Saudara. Dia lahir, dia mati, dan dia bangkit untuk kehidupan kita. Haleluya. Semua Tuhan berdoa pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Dia
puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian sudah diberkati mulai pujian penyembahan, mulai firman Tuhan, bahkan seharusnya mulai ibadah pada hari ini. Dan biarlah kiranya mulai ibadah pada hari ini Bapak Ibu tetap dihiburkan, tetap dikuatkan oleh Tuhan untuk tetap semangat di dalam Tuhan, dalam mengiring Tuhan, dalam situasi, kondisi, keadaan apapun yang sedang dialami pada saat ini. Amin. Karena Tuhan akan menjadi sumber pertolongan, sumber jawaban, dan jalan keluar bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan akhiri di dalam doa. Mari kita akan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kebesaran dan keagungan hanya bagimu Tuhan, sebab hanya Yesus Tuhan yang layak menerima semuanya. Pada hari ini kami boleh kembali melaksanakan ibadah kami secara online. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan sudah tolong, dan biarlah kembali semua untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Dan kami boleh dikuatkan, dan biarlah melalui ibadah kami hari ini kami boleh diingatkan kembali untuk kami kembali memiliki suatu hubungan yang intim, yang akrab, yang dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang sudah terlibat mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan pakai semakin hari, semakin heran untuk kemuliaan, hormat, dan kebesaran bagi nama Tuhan. Hamba berdoa buat umat Tuhan, bahkan siapapun yang menyaksikan tayangan ini dalam ibadah secara online ini, Tuhan memberkati 1 minggu ke depan. Berkati dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Dan hamba berdoa sekali lagi Tuhan Yesus, berkati secara khusus apapun yang menjadi pergumulan secara pribadi umat Tuhan. Tuhan yang akan menjadi sumber jawaban bagi umat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa buat bangsa dan negara kami, bahkan kota tercinta dimanapun kami berada. Tuhan, kami serahkan semua keamanan yang dalam tangan kasih dan perlindungan Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin kami yang tertinggi, dari tertinggi pusat bahkan sampai daerah. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat yang dari Tuhan untuk dapat memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang memiliki rencana-rencana jahat atas bangsa ini, yang ingin memecah belah dengan paham-paham yang sangat radikal, paham-paham yang memecah belah bangsa ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan, jamah mereka, lawan mereka. Mari Tuhan, biarlah kiranya bertemu secara pribadi dengan mereka, sehingga mereka bertobat dari rencana-rencana jahat mereka Tuhan. Tapi mereka betul-betul tunduk di bawah kaki-Mu Yesus. Kami berdoa berkati mereka Tuhan. Damai sejahtera sukacita Tuhan melampaui segalanya memenuhi bangsa kami ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, karena kesejahteraan bangsa kami, kesejahteraan kota di mana kami berada, itu adalah kesejahteraan kami. Dan bila damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan turun di dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa berkati jemaat Tuhan sekali lagi sepanjang 1 minggu ke depan. Tuhan berkati perlindungan Tuhan nyata, tutup bungkus kuasa darah Tuhan, malaikat Tuhan mageran bentengi tiang awan tiang api menyertai, sehingga berbahaya maut celaka untuk apapun, kuasa kegelapan, rencana jahat manusia, tangan jahat manusia, bahkan wabah virus corona dijauhkan, tolak petakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat persiapan Natal kami yang akan dilaksanakan minggu depan tanggal 22. Tuhan tolong cuacanya, Tuhan berikan cuaca yang baik, yang cerah, lingkungannya biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan turun. Bahkan kami berdoa juga Tuhan, khususnya untuk pengisi acara, semua pelayan Tuhan, bahkan jemaat Tuhan, berikan kesatuan hati untuk merayakan Natal ini, betul-betul mengerti Natal ini, makna daripada Natal itu. Oleh karena kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa menyerahkan semua tangan kasih-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Ya, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa menyerahkan semua ini. Haleluya. Saudara, angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang menjadi janji Allah Bapa kepada kita melalui Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan biarlah itu menjadi bagian dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian sampai anak cucu Bapak Ibu sekalian yang hidup takut akan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bawalah dan terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada Kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini esok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua di awan-awan. Sama-sama yang berkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem Besem Hamasyah.